Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini saya akan fokuskan pembahasan kita tentang persiapan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan yang sudah di ambang pintu ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang paling berbahagia pada hari ini dan beberapa hari ke depan adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan jiwanya untuk menyatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang-orang yang paling berbahagia saya katakan tadi adalah orang yang pada hari ini sudah sangat merindukan ampunan atas dosa-dosanya selama ini. Orang-orang yang hari ini sudah bergelora jiwanya mengharapkan cinta dan ridhonya Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi menggapai ketakwaan yang sesungguhnya. Dan pastinya dia akan mempersiapkan banyak hal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah barangkali malam puncak, malam yang paling diidam-idamkan oleh semua hamba yang beruntung pada hari ini dan malam-malam setelah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Agar kita menjadi orang yang menang, beruntung, dan mendapatkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu beberapa persiapan yang harus kita perhatikan menjelang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu ini penting sekali, karena amal tanpa ilmu seperti orang buta yang berjalan. Kita yang sudah siap beramal ini, kalau tidak punya pengetahuan yang cukup dalam amal, kita bisa terperangkap ke dalam kesia-siaan.
Persiapan ilmu yang dibutuhkan tentunya yang paling penting adalah konsep ilmu sebelum beramal. Jadi berilmu sebelum beramal. Hal yang paling substantif yang ingin saya tekankan bukan barangkali pada fikihnya. Fikihnya barangkali juga perlu dibaca lagi. Jadi tentang misalnya bab saum di dalam fikih. Ini perlu dibaca. Jangan cuma mau pergi haji manasik tetapi mau saum tidak latihan. Kita bakal kehilangan banyak kesempatan. Apa yang perlu dipersiapkan misalnya dalam bab saum ini? Yang paling mendasar saya kira substansi Ramadan itu sendiri. Ilmu tentang substansi Ramadan. Inti daripada Ramadan itu apa? Kalau yang menjadi tujuan daripada Ramadan, sebagaimana sama-sama kita ketahui, apa tujuan Ramadan kira-kira? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini yang harus kita coba definisikan dulu. Bertakwanya orang yang salat beda dengan bertakwanya orang berzakat. Sebagaimana bedanya juga bertakwanya orang yang saum, la'allakum tattaqun. Apa itu bertakwanya orang yang saum? Mari kita lihat kata Ramadan dulu, baru kemudian kata saum, untuk kemudian kita kaitkan dengan takwa. Takwa ini artinya sebetulnya dari kata-kata takut. Atau kata takwa ini merupakan kata universal untuk semua kebajikan yang berorientasi akhirat. Mungkin ini dulu yang saya ingin tekankan, berorientasi akhirat. Artinya, barang siapa yang ingin mendapatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan yang menjadi tujuan utamanya, gelora hatinya harus dipenuhi oleh rasa takut. Takutnya sampai ke akhirat, bukan cuma kapok di dunia ini saja. Orientasinya sampai ke akhirat, bukan urusan dunia di sini. Maka ininya orientasi akhiratnya yang ingin saya coba tekankan. Saya ingin besarkan di sini. Berorientasi akhirat. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, misalnya memberi makan orang berpuasa, ini bukan cuma sekedar kemanusiaan, bukan cuma sekedar bersosial, tetapi orientasinya harus sampai ke akhirat. Itu harus kuat. Tapi dibarengi oleh rasa khasyah, tuhan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya yang mana? Mungkin banyak penghasilan kita yang selama ini bercampur dengan syubhat, apalagi bercampur dengan yang haram. Atau selama ini banyak harta anak yatim yang tidak kita berikan. Di dalam harta kita banyak hartanya orang miskin selama ini yang tidak kita berikan. Atau zakat yang lupa kita keluarkan.
Semua itu berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Nah, sekarang kita coba masuk kepada kata Ramadan. Ramadan itu sendiri. Ramadan. Ramadan ini sebetulnya ibarat makanan itu piringnya. Kalau kita pikirkan baik-baik, kenapa harus ada Ramadan? Ada yang bisa jawab? Apa alasannya kenapa harus ada Ramadan? Maka jawabnya adalah karena ada Quran yang akan diturunkan, dan Quran yang akan diturunkan ini membutuhkan ruang yang suci. Quran itu tidak diturunkan pada lorong waktu Juni dan tidak diturunkan di lorong waktu Juli. Quran membutuhkan lorong waktu sucinya sendiri, yaitu Ramadan. Terus apa hubungannya Ramadan dengan Quran? Ada dua hal penting yang kita dapati di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada pembakaran dosa-dosa, dan di bulan Ramadan itu ada ibadah saum. Coba lihat. Ada dua hal di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Pembakaran dosa-dosa. Yang kedua ada apa? Ibadah saum. Apa jadinya kalau Quran dibaca, Quran ditadabburi pada bulan Ramadan kira-kira? Beda enggak nilai dahsyatnya dibanding bulan-bulan yang lain? Beda. Di mana bedanya? Baca Quran di luar Ramadan dengan baca Quran di dalam Ramadan. Beda ya. Kita membaca Quran di bulan Ramadan dalam keadaan saum. Saum itu cuma siang saja atau malam juga harusnya saum? Menahan lapar dan haus serta seksual memang di siang hari, tetapi tidak bermaksiat kepada Allah juga harusnya di malam hari. Ampunan Allah apakah cuma hanya ada di siang hari saja di bulan Ramadan? Tidak. Tapi juga terjadi di malam hari. Sehingga kemungkinan besar Quran itu bisa menghujam ibarat besi yang sudah dibakar, itu akan gampang dibentuk. Dibentuk pisau, dibentuk apa saja dalam keadaan membara. Bulan Ramadan adalah bulan pembakaran sebetulnya. Ramadan. Pembakaran atas dosa-dosa, ditambah lagi dengan ibadah puasa, menahan diri dari semua yang bisa mengeraskan kalbu, yang bisa membangkitkan syahwat dan emosi, semua ditahan, sehingga Quran menjadi mulus masuk ke dalam jiwa dan membentuk jiwa-jiwa yang diharapkan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesadaran suasana yang harus kita miliki di bulan suci Ramadan itu. Sekarang saya mau tanya, apa alasannya diadakan Ramadan?
karena akan diturunkan Al-Quran. Ini ibu-ibu pada pegang piring mau ngapain sih? Mau ambil makanan, mau ambil nasinya. Jadi Ramadan ini sebetulnya adalah bejana, tempat untuk diturunkannya Al-Quran. Terus kalau ada orang ngambil piring, dibawa-bawa terus tuh piring ditenteng kemana-mana. Pinter gak orang itu? Seperti orang lapar yang disorientasi. Udah ngambil piring tapi bingung, gak tahu mau ngapain. Puasa terus bulan Ramadan tapi gak megang Quran, gak baca Quran, gak memasukkan Quran di dalam hatinya. Sama saja orang pegang piring tidak taruh makanan. Jadi mestinya bulan Ramadan ini tadabbur Quran libur gak? Libur. Libur gak? Kok enggak sih? Harusnya libur karena pada sibuk baca tafsir di rumah dari pagi sampai malam. Tadabbur sendiri di rumah daripada jalan ke masjid kemudian mengeluarkan waktu 2 jam. Bolak-balik gimana? Baca di rumah atau ke masjid? Enggak berubah-berubah juga, ini sudah didoktrin. Harusnya libur enggak tadaburnya, Bu? Enggak ya? Iya deh. Baik. Jadi kalau ada orang bulan suci Ramadan tidak berinteraksi dengan Quran, sama saja bawa piring kemana-mana tapi tidak dapat makanan di atasnya. Sama halnya orang-orang yang di dunia ini kalau nggak baca Quran itu seperti orang haus, ketika dapat gelas berhenti. Coba deh lihat, kebanyakan orang-orang hidup ini di dunia ini dari kacamata Al-Quran itu sebetulnya banyak yang haus, tapi sebagian besar setelah mendapatkan gelas dia berhenti, padahal yang dia butuhkan ketika haus adalah air atau gelas? Air. Tapi kebanyakan setelah dapat gelas berhenti. Contoh, orang bekerja cari duit. Untuk apa sih cari duit? Ini orang-orang nih kerja di dunia ini cari apa? Cari duit. Terus kalau sudah dapat duit, kebanyakan puncak kerja itu cari duit. Setelah cari duit bingung, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya beli baju, beli rumah, beli mobil, beli tanah. Ini yang saya sebut orang haus tapi berhenti setelah mendapatkan gelas, padahal yang dia butuhkan adalah air. Hidup ini kan sebetulnya untuk apa? Kalau ingin bahagia, kan saya kira semua cari bahagia kan? Apakah bahagia setelah mendapatkan gelas bagi orang haus? Tidak. Kebahagiaan itu sebetulnya kalau Allah sudah memenuhi jiwanya. Kita kerja cari duit itu sebetulnya supaya ibadahnya makin gampang, ibadahnya makin apalagi lengkap, ibadahnya makin nikmat. Setelah kerja dapat duit, sholatnya di samping meja kantor terus. Itu pun mepet-mepet waktunya. Padahal bekerja itu dapat uang supaya bajunya bersih, sajadahnya juga suci, menuju ke masjid pakai mobil, pakai motor gampang, dan setelah sholat bisa bersedekah. Ini kagak. Setelah kerja kok malah jadi sholatnya mepet-mepet,
Bahkan kalau ke pesta pakai baju mahal, kalau sholat pakai baju tidur. Sejadahnya sejadah rombeng. Mobilnya justru kalau ke tempat maksiat yang bagus, tapi kalau ke masjid susah aja bawaannya. Ini tebulak nih, bukan terbalik lagi namanya. Nah, kembali, jadi kalau bulan Ramadan, bulan di mana jiwa kita seperti besi yang ditempa oleh panasnya api, oleh romlo. Bulan di mana jiwa kita dikosongkan dengan lapar dan haus untuk dimasukkan ke dalamnya Al-Quran, malah ngabuburitnya gak keruan. Dia berarti kehilangan momentum besar. Pinter gak kalau ada orang nih, misalnya besi, untuk dibikin perhiasan, atau katakanlah emas, yang tadinya cuma bongkahan emas yang bercampur dengan batu, emasnya kemudian dicairkan. Sesudah dicairkan harusnya dipisahkan antara emas dengan pasir, emas dengan timah, emas dengan besi. Sesudah cair ini emas, dibiarkan lagi sehingga mengeras lagi kembali seperti semula. Pintar gak orang ini? Bodoh tentunya. Di bulan suci Ramadan, ketika ruh kita dimasak, dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibuang dosa-dosa darinya, dipisahkan antara jiwa kita yang emas itu dengan dosa pasir, dosa besi, dipisahkan, lalu kemudian dibentuk menjadi sebuah perhiasan yang indah, tapi itu tidak dikerjakan. Ini namanya orang bodoh. Sama halnya di bulan Ramadan berpuasa tapi tidak membentuk jiwa dengan Al-Quran. Ini adalah saat yang paling tepat. Baik, inilah ilmunya, ilmu substansi. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tambah dulu, mau tidak mau di sini harus belajar juga ilmu fikih. Ya, ini harus belajar ilmu fikih juga di sini. Fikih saum. Saya tuh sebetulnya suka terpancing emosi di bulan Ramadan. Pertanyaannya begini, Ustadz, apa hukumnya nelen ludah? Dari dulu sampai sekarang masih itu aja pertanyaan yang gak maju-maju. Mungkin nih mau puasa gak baca buku dulu nih. Sama mau nikah belum baca bab nikah. Ya jangan marah kalau tiba-tiba rumah tangganya disorientasi, kacau. Lawang mau menikah modalnya cuma cinta sama kerja. Betul gak Bu? Anak-anak muda ini kalau menikah modal nikah cuma dua, cinta sama kerja. Nggak tahu nikah itu apa, orientasinya mestinya kemana, apa itu suami, apa itu istri, dan apa itu hubungan suami istri. Maka tingkat perceraian di Indonesia saat ini meningkat 2010 hanya 10%, 2014 itu 10%, menjelang 2015 ini 14% lebih sudah perceraian. Dan penyebab terbesarnya adalah perempuan yang minta dilepas. Alasan utamanya ekonomi. Ekonomi bukan karena suami tidak punya uang, tapi suami kerja, istri kerja. Sama-sama punya uang. Cerai dan perceraian alasan adalah ekonomi. Dan perceraian terbesar, tertinggi ternyata di beberapa daerah itu adalah PNS. Karena pergaulan PNS itu memang tidak mendapatkan tempat untuk di-training bagaimana hubungan rumah tangganya. Semata-mata kerja dengan semua pergaulannya.
Ini urusan Menpan sebetulnya, aparatur negara ini. Yang harus serius. Di beberapa daerah justru perceraiannya paling tinggi itu adalah PNS. Suami bekerja, istri bekerja. Kenapa ini semua? Jangan salahkan Menteri Menpan, tapi memang ketika Anda menikah, Anda belum baca bab nikah. Itulah makanya kita ini bikin program pranikah itu 3 bulan. Nah, persoalan selanjutnya adalah orang saum tapi belum baca fikih saum, nggak punya ilmunya. Orang kalau nggak punya ilmunya, makanya perolehannya di bulan Ramadan juga sedikit. Contoh, saya mancing di 3 tempat, pengalaman ini sama anak-anak saya. 1 di Batam, di perairan antara Batam Singapura. 2 mancing di Kalimantan Timur, di Laut Lepas. Dan 3 mancing di Painan, di Samudra Hindia. Mancing di Batam, kapalnya kapal kecil, tek, modalnya juga sederhana. Jadi kalau mancing itu bawanya tali pancingnya yang kecil, nggak mungkin dong dapat ikan besar. Mancinglah pleng sembarang tempat. Alhamdulillah, ketika memancing yang kami dapat adalah umpan. Besar nggak Bu kalau mancing dapat umpan? Dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Tapi karena santai saja jadi nggak ada masalah. Mancing di Painan ke Samudra Hindia. Wah, kapal besar. Modalnya sih ya 10 jutaan lah kira-kira itu. Karena kan plus mesin yang bagus, ruangnya juga ber-AC, ruang kapalnya. Kemudian makanannya lengkap mulai dari kacang rebus sampai mie rebus. Umpannya pun mewah-mewah. Mancinglah begitu saja di laut lepas, tanpa memperhatikan cuaca, lokasi di mana. Alhamdulillah, ya dapatlah agak besar tapi cuma 1. Nah, waktu mancing di Kalimantan Timur, kita persiapan lengkap. Ya, bagaimana muka tidak kebakar, leher nggak kebakar. Ya, baju apa yang mesti dipakai siang-siang buat orang yang nggak biasa mancing. Ya maklumlah kulit saya ini tipis, jadi kalau kena air laut sama kena matahari, ya udah langsung hitam, nggak lama lagi terkelupas. Ya, jadi ternyata dia bajunya pun khusus, sarung tangannya pun khusus, penutup leher belakang juga khusus. Kapalnya tidak besar. Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak berada di lepas samudra luas, sehingga kita tidak akan diterpa gelombang yang besar. Jadi berdasarkan ilmu, semua diukur. Ada 5 titik koordinat yang kita kunjungi, dan kita bawa GPS. Sampai koordinat pertama, kalau kita mancing 3 menit nggak ketemu ikan, tinggalkan. Pindah ke koordinat kedua, di sini ada. Jadi kita pasang rumpon di bawah supaya ikannya itu selalu main-main di situ, dikasih makan di situ. Jadi kalau kita sampai ke sana, alhamdulillah di titik kedua kita mancing tung ikan kakap sebaya semua umurnya. Entah berapa puluh kita dapat plung. Dengan modal murah. Kenapa kita bisa lakukan itu? Yang pertama, modalnya besar, hasilnya umpan. Yang kedua, modalnya lebih besar, hasilnya cuma 1. Yang ketiga, modalnya sesuai dengan apa yang akan kita kunjungi dan penghasilannya juga lebih besar dan lebih nikmat. Kenapa? Pakai ilmunya. Kenapa saya contohkan mancing? Sebab ilmu tentang Ramadan ini termasuk ilmu yang seperti berada di samudra lepas. Kita bisa mendapatkan apa saja di dalamnya,
sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau persiapan kapalnya besar, maka hasilnya juga besar. Kalau pancingnya, talinya juga besar, maka dapatnya ikan besar. Nah, Bapak Ibu mau yang mana nih di bulan Ramadan? Mau dapat umpan? Mau apa adanya 1 ekor? Nah, kalau ingin dapat banyak harus baca fikihnya, ilmunya itu supaya tidak salah, supaya tidak tekor. Misalnya di dalam fikih misalnya ada ilmu pembagian waktu. Malam dibagi menjadi bangun 2/3 malam, bangun setengah malam, atau bangun 1/3 malam. Kira-kira Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan rencananya mau bangun, pilih paket yang mana? Mau pilih paket mana nih kira-kira? Paket 2/3 malam bangunnya, nggak tidur-tidur selama 2/3 malam, atau paket setengah malam, atau paket 1/3 malam? Ya, ada yang paketnya aku 1/3 aja udah untung Ustadz. Gitu. Boleh, berarti talinya tali kecil, sama dengan hari-hari biasa, hanya 1/3 malam. Setengah malam, ini mulai baik nih targetnya. Saya usahakan Ustadz 2/3 malam. Kalau malam dihitung dari pukul 6 dan berakhir pada pukul 4 subuh, berarti kan malam ada berapa jam? 10 jam. 6 tambah 4 sama dengan 10 jam. 10 jam, berarti 2/3 dari 10 jam berapa? Ya 10 dikurangi 3 lah, 3/3 berarti 7 jam ya. 7 jam begini Ustadz, saya biasanya dari jam 6 sampai jam 10, berapa jam itu? 4 jam. Nah, saya baru tidur jam 10. Dari jam 6 sampai jam 10 saya akan gunakan ibadah di situ. Dan saya akan tidur. Jadi sisa berapa jam lagi? Kan tadi udah diambil 4 dari 7. Sisa 3 jam lagi ya. Ini mau bangun 2/3 malam. 3 jamnya berarti kan kalau ditarik dari jam 4, berarti jam 3, jam 2, jam 1. Jam 1 bangun lagi sampai jam 4. Berarti jam 10 tidur kan? Berapa jam tidurnya? 11, 12, 1. 3 jam saja tidurnya. Sehingga jam 1 malam bisa bangun lagi sampai jam 4. Jam 4 ada waktu 1/6 saya mau tidur, meremin mata sedikit, barang 15 menit atau setengah jam menjelang azan subuh. Sehingga sholat subuh saya bisa segar, dan habis subuh saya tidak tidur sampai matahari terbit. Sholat sunnah 2 rakaat. Ini kalau udah belajar fikih nih, udah ada ilmunya. Sehingga setiap hari dia dapat pahala umroh. Dapat pahala umroh, mancingnya gede-gede itu. Malamnya 1/3 akhir malam dia banyak beristighfar sehingga banyak ampunan dosa-dosa. Ini nih bagi orang yang ingin jiwanya bersih. Lihat, kan selama ini jiwanya kotor. Kopi setetes, racun setetes, coklat tua, rada hitam pekat. Karena kemasukan cairan hitam. Di bulan suci Ramadan ya, beristighfar setiap 1/3 akhir malam, disambung air putih lagi. Waktu syuruk sholat 2 rakaat lagi, disiram lagi air putih lagi. Kira-kira bagaimana warnanya? Kemudian dibaca lagi Quran, terus hati ini menjadi jernih. Yang tadinya hatinya banyak noda hitam dan kotor, kemudian hatinya menjadi bening. Sehingga Quran kemudian begitu nikmat
untuk dibaca, untuk dipandang. Bapak Ibu, kalau lagi melihat sesuatu yang nikmat, indah banget bunganya, atau ibu-ibu jalanlah ke mall, atau bapak-bapak lihat sesuatu yang paling bapak-bapak sukai apa gitu kira-kira ya. Kalau ngeliat sesuatu yang indah kira-kira langsung nempel nggak? Langsung kan? Terbayang-bayang kan gitu. Kambanglah bungo. Gitu. Ketika melihat bunga yang sedang berkembang, itu kan biasanya karena nikmat dan indah kan langsung nempel. Quran itu nanti lebih indah daripada yang paling indah kita lihat kalau hati ini sudah bersih, sehingga sekali lihat Quran itu gampang dihafal. Jadi banyak orang-orang yang mendapatkan keajaiban itu di bulan suci Ramadan. Ini baru ilmu membagi waktu. Tapi baru buka Quran sudah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ini bagi orang ini musibah, sehingga dia harus banyak bersabar dalam membaca Quran. Makanya hasilnya nggak banyak. Tapi kalau ada orang menikmati Al-Quran, lalu dia bersyukur, yang dibaca cuma sekali, tapi dapatnya 2 kali. La in syakartum la azidannakum. Orang tuh kalau ada ilmunya di bulan suci Ramadan itu baru urusan malam, dan urusan malam yang kita bicarakan baru sedikit itu. Bagaimana urusan siangnya? Wah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda banget sama kita. Kalau kita kan beda sama Rasulnya begini, Rasul itu sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, itu bahasanya sama. Rasul beda sama kita. Kalau kita nih sedikit infaknya. Kalau Rasul sedikit-sedikit infak. Kalau kita sedikit bangun malamnya. Kalau Rasul bangun. Kalau kita sedikit sholatnya. Kalau Rasul semuanya sebelum ambil keputusan selalu didahulukan dengan sholat. Bahkan digambarkan kalau bulan Ramadan, kebaikan Rasulullah SAW itu kan di luar Ramadan itu banyak sekali kebaikan. Karena ajwadan. Rasulullah SAW itu kalau di luar Ramadan itu baik sekali, banyak sekali kebaikannya. Tapi di bulan Ramadan jauh lebih baik. Seperti apa kebaikannya Rasulullah SAW? Terutama ketika sedang mengulang hafalannya ke hadapan Jibril. Itu siang harinya. Kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah SAW bukan cuma banyak baca Quran di bulan suci Ramadan. Para sahabat bukan cuma banyak baca Quran di bulan suci Ramadan, tetapi kebaikan Rasulullah SAW itu lebih kencang hembusannya daripada angin menghembus di siang hari. Itu perbuatan baiknya. Misalnya nih, ada duit di kantong, ya, lalu ada yang membutuhkan di depannya, itu lebih cepat daripada angin gerakan memberikan kebaikannya. Hari ini mau silaturahim, tiba-tiba ingat yang dikunjunginya ini pamannya kah, bibinya kah, kemenakannya kah yang miskin, yang tadinya cuma mau datang silaturahim, berhenti itu di depan hypermarket. Ada berapa uangnya di kantong, itu yang dibelikan beras sekarung, minyak goreng 5 kilo, gula jangan banyak-banyak 2 kilo, ya, daging 3 kilo. Tiba-tiba
Orang-orang yang sungguh-sungguh bulan Ramadannya itu ingin panen besar, ingin membuktikan dirinya di hadapan Allah, karena ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kalau perlu pulang dari rumah tante, rumah om, rumah keponakan orang miskin ini, kalau perlu cukup uang buat parkir sama tol aja deh. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Itu orang berbahagia. Orang yang bisa begitu, orang yang jiwanya lapang, dan setelah itu biasanya hartanya itu baliknya tanpa disangka-sangka. Enggak akan habis. Penuh terus orang itu rezekinya. Tapi kalau kurang ilmu, ya, kalau kurang ilmu, baca Quran terus, rasanya udah masuk surga. Nanti waktu buka puasa ambil baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mbak, nanti beli ini ya buat bikin kolak-kolak kesukaan ibu itu. Kolak apa misalnya? Kolak bakyak misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai satu juz dibaca. Oh iya, nanti persiapan ya. Ibu itu paling suka sekali sama gorengan. Bikinin ya sendal jepit goreng misalnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo buat sahur jangan lupa. Ya. Ibu suka sekali makan apa kira-kira? Biji-bijian. Ya. Tolong belikan biji biliar 2 buat makan sahur ibu gitu. Banyak baca Quran, banyak sholat, tapi kebaikannya di masyarakat, di keluarga dekat, enggak kelihatan. Tidak begitu Rasulullah. Terutama saat bulan suci Ramadan ketika menyetorkan hafalan itu siang harinya kebaikan Rasulullah itu. Siapa yang bisa dimaafkan, dimaafkan. Siapa yang perlu dibantu, dibantu. Mana yang perlu disilaturahimkan, disilaturahimkan. Tapi kalau orang gak ada ilmunya, memang baca Quran, sholatnya sholat malam, tapi pelitnya setengah mampus. Kenapa? Sebab kalau berinfak nanti gak bisa beli baju lebaran. Kalau sedekahnya banyak-banyak nanti gak bisa pulang kampung, gak bisa mudik. Kalau nanti kebanyakan berinfak, gak bisa rekreasi. La haula wala quwata illa billah. Apa urusannya gak ada hubungannya Ramadan sama mudik? Coba cari fikihnya. Sama sekali gak ada hubungannya. Lebaran dengan rekreasi gak ada itu. Bahkan gak ada hubungannya Lebaran Idul Fitri ini dengan apa? Bikin kue berpuluh-puluh toples untuk bisa dimakan berapa minggu, nggak ada hubungannya sebetulnya. Saya ingin mentahkan dulu, tidak ada hubungannya. Kalaupun ada yang namanya Idul Fitri, ini saya kasih ilmu dulu. Idul Fitri itu artinya hari makan dan minum. Maksudnya bukan dendam, bukan. Hari haram puasa. Ngerti? Hari haram puasa. Jadi kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan menyalahi Yaum Al-Fitr, hari makan dan minum. Itu makna Idul Fitr. Siapa suruh beli kue banyak-banyak akhirnya pelit? Nah, tapi saya mau kasih tips. Bagaimana caranya infaknya banyak, kue lebarannya banyak, mau? Ya kalau enggak ya enggak saya sampaikan lah. Sama yang mau-mau aja sesi ngasihnya ini. Tapi diamalkan nih. Diamalkan ilmunya. Insya Allah baju lebarannya enggak kurang. Insya Allah mudiknya akan tambah berbahagia.
Tapi perlu ilmu memang. Nah, sebelum saya kasih ilmu, yang penting tadi saya kasih ilmu dulu pembukaan. Berbuka puasa, ini banyak iklan-iklan yang sesat. Berbukalah dengan yang manis. Kalau berbukalah dengan yang manis, sebelum apa-apa saya akan sentuh istri saya dulu, karena dia yang paling manis. Tapi sayangnya nggak ada hadis yang itu. Ya nggak ada. Berbukalah dengan yang, lihat hadis-hadis kalau kita tadabburi, hadis-hadis tentang berbuka puasa, Rasulullah SAW itu kalau berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, Rasulullah itu berbukanya dengan tamar, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, Rasulullah berbuka dengan air putih. Hadisnya itu nanti di akhirnya fa innahu tahurun. Karena rutab atau kurma atau air bersih itu membersihkan, tahurun. Nah, perhatikan. Bukan mengenyangkan. Bukan mencukupkan nutrisi. Lihat baik-baik hadisnya itu. Jadi tujuan takjil berbuka puasa apa? Tahurun, bukan kenyangun atau sehatun awalnya. Tapi apa? Tahur. Kalau orang ini nggak ngerti ilmu tentang takjil berbuka puasa adalah tahurun, wah yang dihajar duluan itu lontong. Nanti habis sholat maghrib dia bilang belum makan karena belum kena nasi, baru lontong. Nah yang selera rendah buka puasanya tuh gorengan dulu, tempe goreng, apalagi gorengan yang biasa dimakan sama kelompok selera rendah ini, bakwan goreng, apalagi risol, tahu goreng. Karena ilmunya yang namanya buka puasa itu kenyangun, bukan tahurun. Ingat, takjil itu targetnya adalah tahur. Rasulullah SAW menyunahkan kepada kita dengan pola makan, dengan ilmu pola makan yang tahurun dulu, bersihkan dulu. Ini tujuan makan, untuk membersihkan. Berarti harus halal. Apalagi kalau memberikan makan berpuasa bagi orang lain. Orang kalau sudah punya ilmu Ramadan, mustahil enggak kasih makan tiap hari sama orang lain, rugi rasanya. Daripada puasa sendiri, makan sendiri, hasilnya juga cuma satu, mendingan selain itu kita tambah, kasih makan berbuka puasa pada orang sebanyak-banyaknya, supaya dapat pahala sebanyak-banyaknya. Dan pahala orang berpuasa itu tidak terkurangkan. Kalau perlu saya nggak punya banyak lagi uang, saya bikin program di Akal. Saya mulai dari diri saya dan keluarga saya sendiri. Program namanya Infak Menjemput Lailatul Qadar. Ini yang mau ikut syukur nggak mau, gue nggak pikirin. Niat saya begini, kalau saya hanya cuma baca Quran sampai khatam berulang-ulang, kalau saya cuma tahajud berpanjang-panjang, tapi saya tidak bisa seperti Rasulullah SAW yang kebaikannya seperti angin menghembus di bulan Ramadan, rugi banget deh gue. Mungkin ini yang menyebabkan nggak dapat Lailatul Qadar selama ini. Masih ada kekikiran di dalam jiwa. Maka Laziz, tolong bikin program, kita buka. Dan peserta pertamanya adalah saya. Saya berniat setiap individu di rumah saya 100.000 setiap hari di bulan suci Ramadan.
Kalau saya sama istri berdua, anak 3 berarti satu hari 500.000. Waduh, yang anaknya 10 kesian banget ini gitu. Apa begitu cara berpikirnya? Salah besar. Tidak akan pernah berkurang mana kusamalu abdin min shadaqah. Itu janji Allah, nggak akan berkurang rezekinya orang gara-gara sedekah. Utsman bin Affan itu setiap berinfak, konglomerat paling kaya di zaman Rasulullah itu sepertiga hartanya. Ibu tahu ketika dia meninggal, Utsman bin Affan berapa asetnya? Cuma 7,5 triliun saja. Setelah dihitung semua asetnya itu, yang ketika berinfak itu minimal itu sepertiga hartanya. Bahkan anjuran Rasulullah SAW, kita tuh harus iri pada dua orang ini. La hasada illa fi itsnain. Enggak boleh iri kecuali kepada kedua orang ini. Rajulun atahu Allahul Quran thumma yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita harus ngiri sama orang yang dimampukan bisa baca Quran, lalu membacanya di pertengahan malam dan di pertengahan siang, sampai tetangganya pun ngiri. Seandainya saya bisa seperti dia, maka saya akan berbuat seperti dia. Sampai segitunya. Wa rajulun, dan seseorang atahu Allahu malan, diberikan harta, yuhlikuhu bil haq, dia binasakan harta itu di jalan kebenaran. Coba bahasanya. Dalam satu riwayat yunfiquhu, dan dalam riwayat lain di hadisnya yuhlikuhu, dia binasakan hartanya. Jadi infaknya itu menurut orang yang lihat, ini orang bunuh diri ini dengan hartanya ini. Kira-kira begitu. Yuhlikuhu, dia binasakan dirinya dan hartanya di jalan kebenaran. Apa ada orang binasa di jalan kebenaran? Tidak, matinya saja nggak masuk kuburan orang mati fisabilillah. Orang-orang yang matinya dalam jihad fisabilillah nggak mampir ke kuburan, ruhnya. Badan memang harus masuk kuburan, tapi ruhnya nggak mampir di kuburan, langsung bertengger di taman surga. Orang yang cari mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW terkesan, dan para sahabat terkesan seperti orang yang menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya dengan cara sedekahnya itu. Sepertiga, setengah, ya yang sepertiga misalnya Utsman, yang setengah adalah Umar, yang 100% siapa? Abu Bakar. Bunuh diri gak itu namanya? Bunuh diri dalam kebenaran, karena mereka menginginkan balasan surga di akhirat kelak. Jadi kalau saya bilang cuma 500.000 per hari, 30 hari berarti cuma 15 juta, ringanlah itu. Pasti Allah balas. Kalaupun nanti nggak dapat duit, ya sudah, saya pakai tenaga deh, yang nilainya minimal 500.000. Membagi-bagikan takjil di jalan raya juga itu tenaganya juga bisa keluar. Masakin orang yang sedang berjalan di jalan Allah, itu kalau saya masakin orang, biasanya pada hari biasa saya dibayar sekian satu hari. Ya, bersedekah dengan waktu, bersedekah dengan ilmu, pokoknya ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nah, saya ingin mengajak jamaah di sini, bagi yang mau saja, siapa yang ingin membinasakan dirinya dalam kebenaran, dan yakinlah tidak akan pernah kerugian. Selama kebaikan bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan seperti Rasulullah, maka lakukanlah.